Hai semuanya, balik lagi bersama gue. Dan kali ini gue bakalan bawain 5 video bukti dari keberadaan hantu, atau yang mungkin setidaknya bisa menjadi pertimbangan kalian untuk percaya atau tidaknya dengan makhluk lain. Mulai dari seseorang yang bisa berbicara dengan hantu sebelum meninggal, sampai game pemanggil hantu atau arwah. Kita akan membahas itu semua setelah intro berikut ini. Ada banyak kisah tentang anak-anak yang dapat melihat makhluk gaib atau hantu yang tidak dapat dilihat oleh orang dewasa. Namun apakah kalian pernah mendengar cerita tentang orang dewasa yang sebelumnya tidak pernah melihat hantu, tiba-tiba dia seolah berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang lain? Cerita kali ini berasal dari seorang pengguna TikTok yang membagikan cerita tentang neneknya yang bertemu dengan sosok anak kecil yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan kejadian itu terjadi sebelum hari kematian dari neneknya. What is amazing, Mom? Can you see this little pink girl here? A pink girl? You can't. No, I can't see the pink girl. Is she Chinese or Oriental? Chinese. Pardon me? Chinese or Chinese? party toiler. Harder. They're having a party? What kind of, is it a birthday party with kids? Who's having the birthday party? Oh, I don't know. Neneknya ini melihat sosok anak kecil yang dia sebut sebagai Pink Girl dan berkata bahwa anak kecil itu sedang mengadakan pesta. Can you see this little pink girl here? A pink girl? You can't. No, I can't see the pink girl. Party toiler. Harder. They're having a party? Kepercayaan bahwa seseorang bisa melihat makhluk gaib sebelum hari kematiannya seringkali ditemukan di berbagai budaya dan tradisi keagamaan. Walaupun terdengar menakutkan, tetapi kebanyakan orang yang mengalami itu justru terlihat merasa lebih tenang, seperti ada sosok yang menjemput mereka untuk pergi ke alam kematian. Can you see this little pink girl here? A pink girl? They're having a party? Jadi, apakah waktu yang berdekatan dengan kelahiran dan kematian adalah saat di mana kita bisa lebih peka dengan makhluk gaib? Percaya atau tidak, semuanya tergantung kalian. Cerita kali ini berasal dari seorang pekerja konstruksi yang bekerja pada shift malam. Agar lebih mudah untuk memahami ceritanya, kita akan menyebut dia sebagai Udin. Di malam itu, Udin berusaha untuk memindahkan sebuah roda kabel. Namun dia kesulitan untuk memindahkannya karena ukurannya yang cukup besar. Lalu tidak lama kemudian, muncul seorang pekerja yang datang untuk membantunya. Dia berkata, biarkan dia yang mendorongnya, sedangkan Udin mengarahkannya dari depan agar tidak menabrak barang lain. Setelah roda itu berhasil dipindahkan, Udin ingin berterima kasih kepada pekerja yang sudah membantunya tadi. Namun ketika ia melihat ke arah pekerja tadi, dia sudah tidak ada di sana.
Keesokan harinya, Udin kembali ke kantornya untuk bersiap memulai pekerjaannya. Namun, dia terkejut setelah melihat sebuah gambar yang ada pada dinding di kantornya yang menunjukkan foto dari salah satu mantan pekerja yang sudah meninggal dunia. Karena foto dari pria itu merupakan pria yang membantunya semalam. Like as soon as you get the reel started pushing it, it's not that hard. The hard part was turning it. There's no way in hell I'm gonna turn this shit by myself. I tried it, and on that video, if you got the full clip at the end, you can see it. I try to give it a little tug to spin it. It wasn't budging at all. Yeah. Beberapa orang percaya bahwa seseorang yang sudah meninggal akan meninggalkan sebuah energi di tempat yang sering dikunjunginya semasa dia hidup. Jadi apakah peristiwa tadi merupakan energi yang ditinggalkan oleh mantan pekerja di sana? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Kita udah beberapa kali membahas video yang berhubungan dengan papan Ouija, dan banyak orang yang berhasil berkomunikasi dengan makhluk dari dimensi lain menggunakan papan Ouija ini. Ada juga sebuah permainan pemanggil arwah dari Jepang yang bernama Kokurisan Game yang hampir mirip dengan Ouija board. Kokurisan, Kokurisan, dozo oide kudasai. Moshi oide ni nararemashitara. Di video yang akan kita bahas kali ini, terdapat 3 orang remaja perempuan asal Norwegia bermain permainan pemanggil arwah menggunakan papan Ouija yang mereka buat sendiri. Namun entah kenapa, ini alatnya lebih mirip ke Kokurisan Game. Tapi terlepas dari itu, hasil dari papan yang mereka buat sendiri ketika digunakan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Skal man si her først? Nå sa jeg lyst. Ja, jeg tror dere må liksom invitere den, da, på en måte. Ja, vi må si her, da. Hilse. Ok. Stav hei. Ja. Hei. Det går ikke, da. Da burde vi gi da. Fy faen, ass. Du sa jo at det skulle være tull. Ta ned på god dagen. Det er ikke vits i det, går ikke. Kødder du nå? Ok, vet du hva? Nå kan jeg få gå hjem, eller? Awalnya mereka meragukan dengan permainan pemanggil arwah yang mereka mainkan. Namun tidak lama kemudian, mereka terkejut dengan jawaban yang mereka dapatkan. Nei, jeg tør ikke å gå hjem. Jeg tør ikke å gå nå. Ta det bort, da. Jeg tør ikke å ha det her nå. Hva sier du? Ja, men dere, nå faen, nå er jo han, nå er ånden her, da. Nå må dere... Ja, velkommen etter av banen. Tenk hvis han kommer og tar meg, da. Fy faen, jeg sitter alene. Faen, og så sitter vi i vinduet også. Hallo, hva skal vi si nå? Jeg fortsetter ikke nå. Jo, kan dere da? Jeg er ikke bare kjempegøy. Kan dere følge meg hjem, eller? Det er sant. Ja. Jeg skulle aldri vært med på dette, vet du. Det kommer seriøst sånne lysglimt foran skjermen, altså. Det er dritcreepy. Nå trodde jeg døra åpnet seg.
den driten inne, jo. Nampaknya mereka berhasil mengundang makhluk dari dimensi lain. Namun jawaban yang mereka dapatkan bukanlah dari papan Ouija atau kokurisan yang mereka buat. Justru makhluk itu menunjukkan kehadirannya melalui barang-barang yang ada di sekitar mereka. Sampai sini gue jadi penasaran, apa mungkin papan Ouija dan kokurisan game bisa digunakan meskipun berada di negara yang berbeda? Seperti kokurisan game yang sebenarnya berasal dari Jepang. Dan bisa jadi kemungkinan juga kita bisa menggunakan jai langkung di negara lain. Video kali ini berasal dari pengguna TikTok bernama Cassandra yang terbangun pada pukul 3 pagi karena anjingnya yang terus saja menggonggong. Ketika ia beranjak dari tempat tidurnya, anjingnya ini berusaha untuk menunjukkan Cassandra sesuatu. Dan setelah ia mengikuti anjingnya, inilah yang dia temukan. Awalnya hanya gerbang belakang rumah Cassandra yang terlihat bergerak dengan sendirinya. Namun tidak lama kemudian muncul sosok seperti manusia, namun dengan kepala yang terlihat aneh. Setelah ia melihat sosok itu, dia berlari kembali ke arah kamarnya. Namun tidak lama kemudian, terdengar kembali suara dari belakang rumahnya. Dan akhirnya, Cassandra memberanikan diri untuk memeriksa. Namun, inilah yang terjadi. Terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu dengan keras, seperti memaksa untuk masuk. Cassandra segera menghubungi polisi, namun setelah polisi sampai ke rumah Cassandra, mereka tidak menemukan apapun. Kita akan kembali membahas video dari seorang ghost hunter bernama Chris Hill yang sudah pernah kita bahas beberapa videonya. Dan kali ini dia mendatangi sebuah sekolah yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Sekolah yang sebelumnya merupakan sebuah tempat yang selalu ramai oleh siswa dan guru, menjadi tempat yang mengerikan karena sudah sangat lama ditinggalkan. Dan mungkin penelusuran kali ini menjadi penelusuran paling mengerikan bagi Chris Hill.
Barang-barang yang berserakan menambah kengerian dari sekolah itu. Namun kengerian yang sesungguhnya baru akan muncul setelah Chris semakin masuk ke dalam sekolah itu. Somebody's in there. Scared the out of me. Oh man. Oh man. Get my gun out. Hello? Hello. What the fuck? Oh, it's a toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy shit. That scared the hell out of me. Excuse my language. My heart is racing. I thought it was a person standing there. It's a toy. Look at this. That's up. Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Get that thing, man. That is creepy. Jesus Christ. Nampaknya itu hanyalah sebuah boneka yang terlihat cukup mengerikan. Namun terasa janggal ketika boneka itu yang sebelumnya berdiri, tiba-tiba terjatuh ketika Chris masuk ke dalam ruangan itu untuk kedua kalinya. Oh, it's a toy. Jika hal itu dikarenakan oleh angin, akan lebih masuk akal jika boneka yang ada di bangunan terbengkalai selama bertahun-tahun itu sudah lama tergeletak di bawah. Lain halnya jika memang ada seseorang yang menyimpan boneka itu di sana, atau bahkan tinggal di dalam bangunan itu. Alright. This is the main lobby. Main office. Safe is still here. I wonder what's in it. Suara teriakan terdengar dari ujung lorong, lalu dilanjutkan oleh suara dari ruangan di dekat Chris yang ternyata berasal dari bayangan yang sedang memperhatikan Chris. Safe is still here. I wonder what's in it. Chris merasa sudah cukup dengan semua keanehan yang ada di dalam bangunan itu dan segera mencari jalan keluar.
Namun ketika dia sudah di depan tangga untuk keluar, kembali terdapat sesuatu yang cukup mengerikan. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Holy crap. Suara langkah kaki terdengar seperti berlari menaiki tangga. Namun ketika Chris memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. I remember the last time I explored it. Oh shit. Hello? Hello? What? Berdasarkan semua kejadian aneh di bangunan itu, terdapat dua kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya. Yang pertama, mungkin ada seseorang yang tinggal di bangunan itu dan memperhatikan Chris dari kejauhan, atau mungkin ada sesuatu yang bukan manusia menghuni bangunan itu. Itu dia tadi 5 cuplikan video dari keberadaan hantu. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan tinggalkan like. Kalau misalnya nggak suka ya dislike aja. Kalau kalian punya request sesuatu silahkan request aja di kolom komentar di bawah. Atau DM aja ke Instagram gue di @m.adam.setiawan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian bisa jadi bagian dari kami. So thank you for watching and I will see you in the next video.